Halo pendengar setia dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program audio diskusi yang akan menginjak kita melayani salah satu pilar terpenting bangsa demokrasi Indonesia. Mari kita menelusuri sejarah tentang serta bagaimana demokrasi hidup dalam kehidupan sehari-hari kita. Demokrasi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi apa sebenarnya demokrasi itu? Secara sederhana, demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat beberapa menentukan pemimpin, arah kebijakan, dan masa depan negara. Demokrasi bukan hanya tindakan memilih saat pemilu, tetapi juga tentang kebebasan pendapatan, kesetaraan hak, serta aturan yang menjaga keadilan bagi semua. Di Indonesia, nilai demokrasi telah ditanamkan sejarah para pendiri bangsa merusak UUD 1945. Bahkan sila keempat Pancasila dengan jelas menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu demokrasi bukan sekedar suara berbanyak, tetapi juga kebijakan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Setelah kedaulatan Indonesia mencoba merupakan demokrasi parlementer, pada masa ini banyak partai politik bermunculan, namun karena sering terjadi pergantian kabinet, pemerintah tidak berjalan stabil. Situasi inilah yang membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya era ini. Pada masa ini kekuasaan lebih terpusat pada presiden, demokrasi bergeser menjadi lebih terkendali, kebebasan politik berkurang, dan keputusan banyak bergantung pada pemimpin tunggal. Setelah 1966, pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto berjanji melahirkan demokrasi yang lebih tertib. Namun seiring waktu, kebebasan politik semakin dibatasi. Pemilu memang ada, tetapi pilihan politik tidak benar-benar bebas. Kekecewaan rakyat pun menupuk kiris ekonomi 1998 menjadi pemicu pembesar, dan akhirnya tahun 1998 menjadi titik balik. Gerakan mahasiswa dan masyarakat mendesak perubahan. Presiden Soeharto mundur, Indonesia memasuki era revolusi. Sejak saat itu banyak perubahan besar lahir. Pemilu langsung dan lebih transparan, pembatas masa jabatan presiden, kebebasan pers, penguatan lembaga negara seperti KPK, MK, dan DPR, otonomi daerah. Demokrasi bukan hanya urusan pemerintah, demokrasi hidup dalam aktivitas hari kita. Mari kita lihat beberapa contoh. 1. Memilih pemimpin melalui pemilu. Saat kita datang ke TPS mencelupkan jari ke tinta, itu adalah bentuk nyata demokrasi. 2. Musyawarah di lingkungan masyarakat. Rapat RT, rambung desa, diskusi OSIS di sekolah, semua itu contoh demokrasi yang hidup di sekitar kita. Kebebasan berpendapat. 3. Kebebasan berpendapat. Kita bebas menyampaikan pendapat, kritik, dan gagasan melalui media sosial, diskusi, kelas, ataupun organisasi selama tetap bertanggung jawab. 4. Menenangkan hak dan kewajiban. Demokrasi berjalan jika rakyat tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban, menaati aturan, menghormati orang lain, dan menjaga ketertiban. 5. Tolak intoleransi. Demokrasi menghargai perbedaan. Indonesia terdiri dari ratusan suku dan budaya. Beberapa inilah yang membuat demokrasi kita unik dan kuat. Meski telah berkembang jauh, demokrasi Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Demokrasi tidak akan bertahan bila rakyat pasif. Kita semua, terutama generasi muda, memiliki peran krusial menjadi pemilih yang cerdas, mencari informasi, bukan termakan hoaks, menilai program, bukan hanya slogan, berani
bersuara, mengeritik dan santun mengusulkan hal-hal baik untuk masyarakat, menghargai perbedaan karena perbedaan adalah kekuatan bukan ancaman, menjunjung musyawarah. Setiap masalah pasti ada jalan keluar ketika bahas dengan bijak, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, menyebarkan informasi positif, eduksi, dan mendapatkan demokrasi bukan hadiah. Demokrasi adalah kerjasama bersama. Pendengar sekalian, perjalanan demokrasi Indonesia ibarat perjalanan panjang yang penuh tikungan, tanjakan, dan persimpangan. Namun satu hal yang pasti, demokrasi adalah pilihan bangsa ini untuk memastikan bahwa suara rakyat selalu menjadi besar dari setiap keputusan. Sudah menjadi tugas kita sebagai warga negara untuk merawat, menjaga, dan memastikan demokrasi tetap hidup, karena masa depan Indonesia bukan hanya memiliki pemerintah tetapi memiliki kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di program berikutnya.